Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu kalian gimana caranya setting pakai OBS yang jadul. Ini gimana cara record gameplay kalian tidak buram ketika bergerak. Ini akan menjadi tutorial yang singkat, oke? Untuk langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload Streamlabs desktopnya yang aku udah taruh linknya di deskripsi dan juga di kolom komentar. Kalian tinggal klik, nanti kalian bakal dibawa ke website ini teman-teman. Langsung kalian download aja Streamlabs desktopnya, tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah selesai kalian klik kanan, tampilkan di folder, maka dia akan ke bagian download. Di sini ada aplikasinya, kalian klik kanan, terus run as administrator. Maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Pilih yes teman-teman ya. Terus I agree. Terus install seperti biasa. Kalian tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini kalian finish. Terus nanti akan ada tulisan lagi, pilih yes lagi teman-teman ya. Finish. Nah, tunggu loading lagi sebentar lagi. And that's it. Inilah tampilan Streamlabs desktop kalian teman-teman. Karena untuk dua aplikasi streaming teratas yaitu ada OBS dan juga Streamlabs desktop, jadi aku pastiin kalian download karena di bulan kemarin cukup banyak juga tuh yang udah download. Oke, kita langsung aja masuk ke OBS. Jadi setelah udah kalian buka ini, kita langsung aja masuk ke bagian settings. Nah, nanti dia kebuka bagian seperti ini, kita langsung ke output teman-teman. Dan setelah itu pastiin untuk output mode-nya kita yang advance. Biasanya umumnya yang di awal dia bakal ke simple dulu. Kita ke advance, terus ke recording. Terus di bagian ini recording pad-nya kalian taruh mau di mana folder hasil rekamannya nanti. Aku saran kalian pakai yang MP4 untuk record video. 10 menitan bagus. Kalau ada yang bisa pakai MKV ini juga bagus kalau kalian jangka panjang, tapi ini harus di-convert. Tapi aku selama ini pakai yang MP4 terus sejauh ini tidak ada masalah. Tapi memang kalau mati lampu dia bakal, turun. Ini aku tetap sedikit jelasin ya daripada nanti diulang-ulang. Nanti kita baru ke topik yang itu. Tapi cepat kok ini. Untuk video encoder, nah ini penting. Kalau kalian pakai Nvidia, kalian pilih yang NVENC H264, oke? Pastiin pakai yang ini ya. Untuk audio encoder yang ini FFmpeg AAC. Oke, untuk audio tracknya satu, case-nya di aku gitu. Untuk rescale output ini bisa kalian mainkan, tapi aku disable, teman-teman. Untuk custom mixer settings, ini gimana bacanya? Ini aku lewatin. Ini juga nggak dipakai. Untuk yang automatic file splitting. Nah, di sini kita langsung setting teman-teman di bagian encoder settings. Kalian bisa coba pakai ini yang favorit aku, CBR teman-teman, CBR. Bitrate-nya dari 20.000 sampai 25.000 itu udah bagus. Kalau kita spek PC-nya di bawah-bawah ya. Kalau kalian udah spek PC-nya tinggi bisa di 40.000, 50.000 bisa dipakai teman-teman. Nah, terus untuk bagian keyframe interval ini pilih yang 2 teman-teman, 2 seconds. Nah, ini juga penting teman-teman, di bawahnya ada preset. Jadi kita permudah dari paling atas itu paling ringan tapi lowest quality. Jadi gambarnya tidak akan terlalu bagus teman-teman. Untuk aku pribadi berdasarkan spek PC kita masing-masing teman-teman, aku nyamannya di P5 dan P6. Kalau best quality apalagi kalian main game berat, takutnya dia bakal nge-lag gitu kan. Kalau kalian tes dulu coba kalian tes dulu dari P6, tapi kalau misalnya aman, ya udah, kecuali agak nge-lag gitu, turunin ke P5 teman-teman ya, slow, good quality. P6 slower tapi better quality, atau yang slowest teman-teman, best quality. Kalau kalian pakai PC yang spek kekinian, yang sangat terbaru, pakai yang P7 ya teman-teman, gak ada salahnya. Tetap ubah gitu. Oke, kalau aku yang ini aja. Terus untuk bagian tuningnya high quality. Terus untuk bagian multi-pass mode, nah ini biasanya di single pass orang-orang. Nah, kita pakai yang di 2 passes saja teman-teman ya, quarter resolution. Sebenarnya akan lebih bagus yang full resolution, tapi aku lihat-lihat lagi orang-orang streaming kebanyakan dia pakai yang 2 passes teman-teman. Kecuali kalian yakin gitu ya, atau pakai 2 PC, bisa pakai yang ini. Tapi aku saranin yang di tengah teman-teman. Untuk profile kalian pilih yang high. Terus untuk look ahead-nya jangan dicentang. Nah, Psycho Visual Tuning ini kita centang teman-teman pasti. Untuk GPU biarin 0, untuk max B frames-nya 2,
Nah, selesai. Kalian apply teman-teman ya. Apply. Seperti itu. Nah, kita langsung loncat ke bagian video teman-teman di sini. Di sini base canvas resolution ini adalah monitor asli kalian, resolusi asli dari monitor kalian. Misal kalian ada pakai 2K ya, dia bakal keluar nanti ya. Aku pakai yang Full HD aja nih, 1920 x 1080. Nah, baru di output scale-nya nanti kalian mau jadi berapa. Kalau kalian tetap mau di 1080 ya jadiin 1080. Tapi kalau kalian mau video rekaman kalian 2K atau 4K diubah di sini teman-teman ya. Segitu aja. Untuk bagian downscale filter nggak usah dimainkan. Terus untuk bagian common FPS value bisa di 60 atau 30. Ini preference masing-masing teman-teman ya. Kenapa aku di 59? For some reason teman-teman, entah kenapa, kalau di 60 kadang kalau aku main game FPS aku ngelihatnya kayak malah patah-patah sedikit. Bukan patah-patahnya parah sih, kayak adalah stuttering sedikit. Aku mainnya bagus, cuman hasil dari streamingnya patah-patah atau rekamannya. Jadi aku pilih yang 5994 and problem solve. Kenapa? Jujur saya tidak tahu, tapi intinya mungkin disediain ini karena untuk masalah seperti itu ya, entah kenapa alasannya. Terus kita ke bagian advance teman-teman. Nah, ini penting teman-teman, ini penting juga. Di bagian general. Di sini kalau kalian pilih yang above normal, dia bakal mengutamakan gitu, kayak lebih lebih prioritas OBS kalian. Itu bagus. Kalau spek PC kalian tinggi, sekali lagi aku ulangin ya. Tapi nanti takutnya kalau kalian PC-nya low to mid, sedang-sedang aja, kayak aku PC jadul gitu, malah gameplaynya nanti nge-lag gitu. Jadi aku saranin di normal, atau kalau misal masih agak sedikit parah kalian bisa below normal teman-teman ya. Tapi sejauh ini aku ngetes aman kok. Aku pernah streaming di normal atau below normal, ini aman. Idle jujur belum pernah coba. Jadi di sini kalian bisa tes sendiri. Jadi kalian bisa tes sendiri teman-teman ya, mau di normal atau below normal. Untuk bagian video kalian bisa copy sama ini. Aku pelanin, screenshot, samain. Di sini juga untuk recording nggak ada yang diubah. Apply dan close teman-teman. Alright, jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga membantu. Tapi aku kasih ingat lagi, kalaupun misalnya bang aku gerakin kok masih ada ngeblur ya. Pertama nih, kalau ngeblurnya itu ternyata masih standar, ya itu emang kayak gitu hasilnya gitu, nggak bisa kita ubah lagi. Atau misal kalian ada perbandingan, tapi bang ada orang ini dia bagus, hasilnya jauh lebih jernih, terus nggak ngeblur ketika gerakan cepat misalnya, apalagi dia main game FPS. Mungkin ini ya karena spek PC dia tinggi, dia pakai dual PC atau memang speknya sangat tinggi sehingga kayak misalnya tuh GPU-nya nggak overhead gitu ketika menjalankan OBS. Bayangin sambil ngerekam HD kita main game pula kan, jadi ya PC kita harus mumpuni dulu gitu. Alright guys, jadi terima kasih udah nonton, semoga membantu. Kalau ada problem, komen, kita sharing ya di kolom komentar. Siapa tahu aku juga butuh belajar, lihat-lihat lagi dari kalian, ada yang tekniknya lebih bagus. Bang gini, kasih tips lah gitu ke sesama viewers. Oke, ada saran untuk next video apa? Oke, aku agak sedikit bingung ini untuk closing ya. Alright guys, sampai jumpa di next video. Makasih, bye.